Ibu, bapak, saudara-saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari tahun 2024, hari biasa pekan pertama Prapaskah. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, arahkanlah hati kami kepadamu, agar patuh setia berbakti kepadamu. Semoga kami selalu mencari Engkau dan mengamalkan karya cinta kasih dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 5 ayat 43 sampai dengan 48. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang-orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus mengajak para muridnya, orang-orang yang percaya akan ajaran sabdanya, untuk menjadi sempurna, yang artinya bukan dalam arti kehebatan secara duniawi dan kemampuan segala macam kehebatan talenta, tetapi lebih bagaimana memiliki sifat yang dimiliki oleh Allah Bapa, sumber kesempurnaan. Salah satunya adalah yakni memiliki hati yang penuh pengampun, tidak membeda-bedakan, tetapi justru mau mengasihi orang-orang yang telah memusuhi, orang-orang yang tidak sependapat dengan kita. Karena Allah Bapa di surga sempurna ketika Bapa memberikan matahari bagi mereka orang yang baik dan yang tidak baik, menurunkan hujan juga bagi orang yang benar dan tidak benar. Itulah tanda kesempurnaan. Maka ketika Tuhan Yesus mengajak, menganjurkan, menuntun para muridnya, juga orang-orang yang percaya kepadanya untuk menjadi sempurna, artinya hidup di dalam kasih kepada siapapun juga, terlebih bagi mereka yang tidak sependapat dengan kita, tidak sejalan dengan kita, bahkan membenci kita, memusuhi kita. Semoga kita semua boleh bertekun di dalam sabda Tuhan ini, sehingga secara logika kita paham, secara hati kita juga bisa menerima, namun secara perbuatan yang tulus kita bisa juga laksanakan. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita terarah kepada kesempurnaan itu, yakni melalui Yesus yang hadir di tengah-tengah kita, menampakkan kesempurnaan Bapa karena dialah sabda Allah sendiri. Semoga kita boleh untuk terarah kepadanya terus-menerus dengan sikap tobat kita, dengan perjuangan komitmen kita untuk tinggal dan hidup di dalam kasih, terlebih bagi mereka yang memusuhi kita, yang tidak sejalan dengan kita, dan yang jahat kepada kita. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Kita semua dipita perjuangan kita untuk terarah kepada hidup yang sempurna, yakni penuh pengampun, yakni senantiasa hidup penuh kasih dengan siapapun juga, terlebih bagi mereka yang memusuhi dan menjahati kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.